Nih dok, ada satu pertanyaan. Ini biasanya pertanyaannya munculnya di tongkrongan-tongkrongan Ya, laki-laki nih. Kayaknya saya nggak boleh denger ini. Sepertinya saya tahu. Sepertinya sudah ketebak. Itu kulitnya dikemanain dok? Ini selalu jadi pertanyaan kita. Kita tuh sebagai laki-laki itu karena ketika disunat juga nggak dikasih tahu, nggak dibawain. Iya. Kemana ini gitu? Nah, maka Saya dari kehilangan waktu itu dok. Biar tidak bertanya-tanya, kalau di rusuhan ditawarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi sama podcast LSM. Ya, dok ya. Sudah tahu kan doknya? Ya, nyari tahu lah. Tapi saya yakin kepanjangannya belum tahu. Nah, itu belum tahu tuh. Selamat siang dok. Nanti hari ini kita spesial banget karena memang sebelumnya tuh saya itu dok ada kepengen, kata saya ngomong sama Mbak Puji ya, sama produser saya ini, kata saya, Mbak punya kenalan dokter nggak, kata saya. Saya tuh pengen podcast sama dokter loh gitu. Oh, yes. Itu sih ngomongnya awalnya gitu. Dokter apa gitu, dokter bedah gitu kan. Ternyata Mbak Puji punya, ini ada kenalan. Oh iya. Dokter Noel, ini apa namanya yang Dokter rumah sunat. Oh saya tahu, kata saya. Soalnya gitu, tahu. sering Bener. lewat. Oh iya, sering lewat ya. Sering lihat ini. Kalau dari Sumedang deket ya, anak saya sunat di sini kali ya. Tujuannya itu ya. Tujuannya itu. Ya. Tapi mungkin belum banyak yang tahu ya dok. Mungkin sama kayak saya taunya cuma pas lewat doang. Wah ini rumah sunat nih punya siapa nih? Oh Dokter Noel gitu. Tapi siapa Dokter Noel kita belum tahu. Silakan dok perkenalan. Kita bahas nih. Halo semuanya. Ya, saya Dokter Noel, panjangannya Christopher Manuel. Dan saya sendiri itu sudah berkecimpung di dunia sunat itu sudah dari 2016, jadi sudah 8 tahun, hampir satu dekade. Jumlah pasien juga udah 8 ribuan lebih. Kemudian selain di rumah sunat juga, saya juga prakteknya di RSUD Cilegon. Oh, praktek gitu, juga di sebagai RSUD. dokter umum. Oh, dokter umum ya. Iya. Berarti bukan spesialis ini ya? Tidak, bukan spesialis. Oh. Gitu. Oh, gitu. Kalau sebelumnya dok, sebelum apa namanya? Dulu tuh pas sekolah gitu, memang keinginan pengen jadi dokter gitu apa mengalir aja ini? Kita ngomongin sejarah nih, flashback dulu. Iya. Seperti apa tuh dok? Kalau ngomongin sejarah, Iya. awalnya itu justru saya itu pengennya jadi pianis, Bu. Jauh ya? Jauh sekali. Jauh ya? Kita ada piano di dalam dok. Kita coba ya men ya. Jadi saya itu orang tua sempat mencemplungkan saya ke dunia musik gitu. Dan saya aktif memang jadi pianis juga di gereja saya, dan juga sering pas SMA makin mendalami lagi nih. Ikut ngeband gitu. Dan memang ikut piano juga, latihan piano klasik di Yamaha Cilegon. Yang gede itu ya. Itu sama Bu Widya tuh sampai usia ya sampai SMA itulah. Nah, kebetulan makin sukanya kelas 1 itu pas saya main di sekolah, ada guru keseniannya itu ngajak project gitu ya. Project ikut nyanyi gitu ya, menyeringin. Terus sama ada temennya mau anaknya diajarin piano. Nah, dari situ saya sudah mulai privat. Kelas 1 ya. SMA privat anak kecil. Baru kelas 2 ibu saya ngeliat, wah dia kayak suka juga tentang ngajar. Karena ibu saya juga demen ngajar. Ngajar Inggris cuman privat gitu. Diikutin ke Purwacaraka. Pernah ada Purwacaraka dulu ada khusus Purwacaraka. Depan Sukovindo dulu. Oh iya. Nah, itu saya ngajar tuh sembari sekolah, pulangnya ngajar sampai kelas 3. Nah, jadi dari situ tuh pengennya masuknya pianis. Iyalah, udah kelihatan kan guys, udah. Ternyata tidak boleh. Katanya hobi aja lah.
telat sudah sudah suka saya. Aduh. Gitu. Terus melencengnya jadi Melenceng. dokter tuh. Kok jadi melenceng ke Nah. dokter ini agak jauh sebenarnya. Karena abang saya waktu itu ngambil kedokteran juga, saya ada jadi punya referensi ya. Saya ngelihat temen ini karena benar-benar kegiatan belajar saya agak cukup kebagi banget gitu ya. Jadi nggak begitu kebayang mempersiapkan untuk jadi kayak mau ngambil kuliah apa gitu, teknik atau apa saya nggak kebayang. Kimia pas-pasan, fisika pas-pasan, yang suka mungkin biologi gitu. Dan memang kalau ngelihat dari abang saya dokter Melka itu lagi ngejelasin bahwa ya lu nggak usah takut kalau kedokteran ya mulainya dari awal lagi, belajar dari awal lagi gitu. Cuman yang penting udah tahu dasar-dasarnya. Dari situ pas setiap tes di perguruan tinggi itu ya saya fokusin biologi selama 6 bulan terakhir lah gitu. Dok, boleh tahu sekolahnya di mana dulu, SMA-nya? SMA Negeri 1 Serang. Semansa. Semansa. Kalau kuliahnya, Dok? Di FK Universitas Trisakti. Angkatan 2008. Jadi setelah mendalami biologi itu akhirnya udah saya ini gitu ya. Iya. Ke dokter gitu. Kedokteran. Umum tapi ya masuknya. Masih umum. Jadi awal pasti umum dulu sih. Gitu. Dok, berarti dokter itu dari awal memang udah suka sama anak-anak ya? Ya, bener. Karena memang dari kelas 2 SMA itu saya udah ngajarin anak-anak dan memang enjoy gitu, enjoy. Kalau sama orang dewasa justru saya agak kurangin kayak sama teman-teman ya nongkrong gitu agak kurang gitu. Tapi kalau ke anak-anak tuh saya lebih suka lah ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya dokter bisa memilih, saya mau jadi dokter sunat. Apa sih dok disebutnya dokter sunat ya? Ya, kalau dibilang untuk sama lah ya kan dia ininya kayak kecantikan ya. Nah, dia bukan dokter SPDV atau venerologi, ya bukan spesialis kulit ya kelamin, tapi juga lebih kepada kecantikan kalau kecantikan. Artinya dia dokter umum tapi dia memang fokus mendalami tentang perawatan kecantikan. Nah, kalau sunat ya dokter umum cuma memang dia sudah mendalami dan berpengalaman di bidang sunat. Ya, pada umumnya sih kita ngomongin dokter sunat aja gitu. Nah, itu tadi apa yang membuat dokter akhirnya memilih untuk jadi dokter sunat? Nah, untuk mungkin ada ada takdir juga kali ya. Jadi memang diarahkan sepertinya ya. Semesta ini Tuhan mengarahkan saya ke arah sana juga. Karena memang pertama selama mengikuti kedokteran ini saya memang lebih suka ke tindakan pas koas ya. Dibandingkan seperti yang penyakit dalam, kemudian penyakit jiwa gitu ya. Itu saya memang lebih dominan, lebih suka sih ke tindakan. Langsung gitu. Jadi langsung melakukan sesuatu tindakan dan juga karena mungkin ada artnya juga ya. Jadi ada sesuatu yang pengen saya langsung intervensi gitu. Nggak cuma nunggu obat bekerja gitu. Jadi ya lama-lama sih ke arah memang demennya ke arah sunat. Jadi pertama kali itu saya di RSUD. Kalau pengabdian saya udah pertama di RSUD. Berapa tahun itu? Saya itu sudah hampir 10 tahun juga. Dari 2014, 16 saya langsung ke di RSUD. Bahkan sebelum saya jadi dokter itu kan harusnya kalau dokter tuh ada internship ya. Nah, internship itu pengabdian gitu. Dan saya internshipnya di NTT, di Waingapu. Itu sebelum saya mengikuti program internship itu nggak boleh praktek kan, karena belum ada STR-nya. Nah, itu saya bingung tuh karena memang programnya waktu itu masih baru, jadi nunggu 6 bulan ya, masalah ada administrasi lah gitu ya. Nah, jadi dibanding bingung saya gerahan untuk gerak diem gitu. Nah, jadi saya datengin RSUD, kebetulan ada kerabat yang bisa menyampaikan niatan saya. Saya di sana ngabdi 6 bulan tanpa dibayar. Yang tanpa penting dibayar tanpa dibayar. 4 bulanan selama nunggu gitu. Dibandingkan ilmu saya hilang gitu Mas. Saya nggak pede gitu kan. Jadi saya nanti yang ingat malah betul. Jadi bukan koas, bukan apa, di luar daripada itu saya bantu di IGD ya, bantu dokter-dokter untuk
memberikan terapi, ya saya bantu-bantu aja gitu. Dari situ ketemulah dokter Riza, ada masih sekarang udah jadi bedah saraf ya di RSUD sama RSDP Derajat Perwakilan Negara. Itu beliau nyambung sama saya, jadi memang baik juga ya, namanya dokter memang rata-rata ilmu itu dari seniornya. Jadi mengarahkan lah, Noel, kita belajar yuk, untuk gua mau ngajarin nih untuk tindakan sunat. Ada yang baru, lu taunya yang gimana? Dulu pakai gunting kalau pas di universitas ya. Nah ini beda lagi, pakai yang modern. Apa tuh? Nah, dari situ kendalamin lah, modern tuh sudah pakai alat cetakan, Bu. Gitu, bukan laser, bukan apa, tapi pakai cetakan. Ada cetakannya. Ada cetakan. Bukan kue aja ya. Iya, jadi lebih rapi gitu. Dari situ ya ngikut dan diajarin sampailah udah nguasain. Dari situ udah mulai kebawa, ini happy juga. Berapa lama tuh sebenarnya. Dok belajar itu, Dok? Belajarnya itu saya ada 3 bulanan, kemudian ikut lagi pelatihan berulang-ulang, maksudnya ya continuous ya. Kemudian ngikut juga di Asosiasi Dokter Khitan Indonesianya, jadi ASDOKI. Jadi kita ada asosiasi untuk mengayomi dokter-dokter yang memang tertarik untuk mendalami bidang sunat. Nah itu adalah ASDOKI. Di situ kita sharing banyak dan update terus teknik terbaru dan ilmu terbaru. Jadi berarti kalau inovasi mau jadi dokter sunat itu ada sertifikasinya gitu ya, Dok? Iya, jadi ada istilahnya pelatihannya ya, dan sertifikat untuk menyampaikan bahwa kita sudah memang terlatih dan teruji gitu. Seperti itu. Iya, karena memang saya nggak tahu ya, saya kira kalau dokter umum itu boleh ngapain aja gitu. Ternyata kalau misalkan kita mau menangani sunat juga memang harus ada sertifikasinya lagi gitu ya. Iya, sebenarnya tanpa sertifikasi bisa, karena secara kompetensinya itu di KKI ya, Konsil Kedokteran Indonesia, itu kompetensi dokter umum untuk melakukan sunat itu udah 4A. Artinya dokter secara mandiri sudah diperbolehkan. Diperbolehkan untuk melakukan tindakan sunat sampai komplikasinya gitu. Nah, setelah itu kan belajar tuh berapa tahun tadi itu, Dok? Apanya tuh? Yang sunat tadi Sunat berapa itu, bulan ya tadi? 3 bulan saya ngikut senior saya, baru ikut pelatihan lagi sampai 5 kali ya, bertahap terus sembari belajar sembari ini. Nah itu baru kita menguasain kira-kira hampir 6 bulan sampai setahun lah, setahunan ya. Setelah setahun itu baru dokter memutuskan untuk wah saya mau buka ini nih gitu, praktek sunat gitu. Jadi awalnya ngebantu tetap. Gitu. Artinya ngebantu dokter senior saya. Biasanya memang gitu dok. Iya. Bantu dulu. Sudah memang menguasai, dan juga waktu itu sembari ngurus klinik, bukan klinik ya, praktek dokter umum saya di Jalan Lingkar ini. Nah, yang di belakang itu. Ya, jadi udah berjalan, baru pertama itu praktek dokter umum dulu. Jadi nerima semua kasus gitu ya. Orang berobat seperti biasa. Cuman ternyata yang brandnya nyambung nih, orang pada puas, itu sunatnya. Jadi ya difokuskan aja sepertinya gitu. Iya, kebetulan Dokter Noel ini gitu. Founder dari Rumah Sunat Sehat Cilegon ya, Dok ya. Iya, kalau saya ngelihat di pamfletnya itu ada yang berbeda, Dok. Iya. Katanya metodenya berbeda ini. Seperti apa tuh, Dok? Metodenya ini. Metodenya ini nih. Apakah tadi dengan cetakan itu atau ada yang lainnya lagi? Jadi yang berbeda itu sebenarnya kalau dari Ruswat atau Rumah Sunat Sehat itu adalah sebenarnya inovasi-inovasinya. Dan juga kenapa saya pengen membuat ini jadi lebih besar lagi, karena memang saya ingin memberikan pelayanan itu berbeda gitu ya, menjawab kebutuhan orang tua yang untuk memegang anak ya butuh sesuatu yang lebih tentang care, baru kenyamanan dan interaksinya, seperti itu. Dari situ kita buat suatu sistem yang memang jadi nyaman lah anak. Nah itu yang berbedanya sih, mulai dari pembiusannya, awalnya saya pakai bius semprot gitu ya, terus berkembang
disalep, di gel, kemudian disemprot, kemudian pakai sekarang udah ada saya buat lagi itu 4.0 dengan AI injection. AI injection. AI injection. Wah, kayak gimana itu? AI injection itu jadi dengan mesin yang memang sudah pakai komputerisasi, dia membuat obatnya masuk itu benar-benar sesuai dengan tahanan dari kulit anak. Nah, jadi menyesuaikan gitu. Betul. Yang buat sunat sakit itu sunatnya atau biusnya sebenarnya, Mas? Biusnya. Betul. Jadi sebenarnya sunat itu semua nggak sakit kalau udah Nggak biusnya sakit. Kalau udah masuk. Iya, betul. Iya, benar. Betul. Biusnya yang sakit. Gitu. Nah, kenapa sakit? Yang bikin nyeri itu sebenarnya Masuk ke kecepat. kulitnya Betul. itu ya, Dok, ya? Pas masuknya itu, Bu. Cara masuk itu ada yang penetrasi, jadi masuk ada jarum menembus kulit. Nah, nembusnya itu yang sakit. Iya. Kedua, selain itu adalah tekanannya. Semakin cepat obat masuk, itu semakin dia mengiritasi kulitnya. Gitu. Jadi semakin lambat dia tekanannya dan juga makin lembut, itu lebih nyaman. Seperti itu. Reaksinya gitu ya. Reaksi. Nah, AI injection ini, mesin ini itu yang mengatur kecepatannya. Jadi dia lambat. Makanya kalau di 4.0 AI injection dari Rumah Sunat Sehat itu memang terkenal lama, Bu. Gitu. Kalau yang biasanya pada umumnya ya, yang saya pelajarin juga dulu tuh cepat kita shoot gitu ya, Nangis. anaknya langsung nangis, teriak nih, gitu ya. Nah, obatnya udah bekerja baru. Nah, itu memang pas sunatnya udah nggak kerasa, tapi pas biusnya yang kita aware gitu ya. Jadi saya munculin 4.0 AI injection itu karena mulai dari setiap anak nggak nyaman tuh saya perhatiin, Bu. Anaknya itu saya perhatiin, kenapa Bang? Nah, itu saya mulai telaah, ternyata memang yang nggak bikin dia nggak nyaman itu ya ada beberapa sentuhan nggak nyaman gitu ya, karena selangkah kan sensitif. Disentuh agak risih, orang tua jarang pegang juga. Betul. Kemudian pas obat masuk, pas ada ada tekanan, terus pas obat bekerja juga itu ada kadang agak nggak nyamannya. Begitu. Dan itu cuman ada di Rumah Sunat Sehat, Dok? Iya, itu. kalau 4.0 dan AI injection tuh hanya di Rumah Sunat Sehat. Keunggulan dari Rumah Sehat. Iya, inovasi yang saya buat. Inovasi yang sangat mengikuti zaman sekarang. Kayaknya belum ada di lain-lain. Iya, jadi sebenarnya sih kalau untuk obat-obatannya itu sudah ada dari BPOM udah di ini ya, sama gitu ya, sudah sama dilegalisir, udah diterima lah di masyarakat, semua udah pada tahu. Rata-rata dipakai juga di kecantikan, dipakai juga di prosedur-prosedur lain. Cuman saya memformulasikan langkah-langkahnya untuk sebelum dibius semprot disalepin dulu di baal. Sebelum udah disemprot biar agak nyamannya bertahan lama, biar 1 jam, obatnya kita tambahin lagi, ngeblok si saraf di dorsalis penisnya, seperti itu, gitu-gitu. Jadi itu yang mungkin membedakan kita lebih baik agak lama dikit lah, biar anak nyaman dibandingkan buru-buru ya kan, anaknya ketakutan gitu. Karena memang kadang kenyamanan yang kita cari. Betul. Dan itu harganya mahal. Nah iya, setuju saya. Mahal itu. Saya intinya kan kalau waktu belum punya anak ya Bu ya, waktu belum punya anak, infus anak udah nggak apa-apa. Pas infus anak sendiri baru kerasa, aduh. Tega nggak tega ya, aduh. Saya peluk anak saya, Pak. Udah nggak apa-apa. Saya yang nangis. Iya, kadang kita sebagai orang tua ngelihat orang lain mah iya aja, ketika balik lagi ke lebih nggak tega ya, Dok. Pengennya ya hal yang nyaman tadi itu kan, Dok. Betul. Dan anak memang sekarang pinter-pinter ya. Anak saya, Bu, itu rekaman kuat banget. Jadi ada sesuatu yang diucapkan ayahnya, ibunya, itu langsung terekam. Nah, itu yang kita inginkan. Berarti anak-anak itu kalau misalkan di suatu tempat mempunyai pengalaman yang nggak nyaman atau yang happy, itu benar-benar terekam. Itu yang saya concern. Jadi konsepnya memang di Rumah Sunat Sehat itu membuat pas lagi sunat itu kita buat senyaman mungkin, entah dengan main, entah saya buatin ada Hot Wheels, saya punya Hot Wheels juga nih. Jadi saya kayak ada track-tracknya saya bikin, gitu. Ajak main dulu, baru ada main Nintendo segala macam, gitu, PS segala macam. Nah itu yang buat nanti sambil jadi memori yang diingat itu happy, itu yang saya
Inginkan sih seperti itu. Ini mah kayaknya kedok aja ini mah dokter emang hobinya. Main. Betul. Hobinya Tahu main. kita Betul. Istri saya protes. Bener istri saya. Sama-sama Ini banyak kan laki-laki. mainannya kata. Kayaknya kedok aja ini. Jadi kalau ke rumah sudah sehat itu yang mahal itu beli mainannya malahnya Dok ya. Ya bener. Nah dok, kalau usia pasien kira-kira dewasa juga nerima nggak? Apa cuma khusus anak-anak aja Ya. gitu? Apa bayi juga? Dewasa kita nerima juga. Oh dewasa. Dan men, kebetulan cukup banyak. mau nggak lagi? Nih, yang belum sunat bisa ya Dok ya walaupun Oh dewasa. dewasa juga berarti nerima ya? Nerima. Dari usia? Dari nggak ada batasan. Oh nggak ada batasan. Tidak ada batasan. Kalau untuk usianya kalau udah dianggap dewasa kan 18 tahun. Nah, itu dari kita anggap dewasa itu kita terima. Tapi tindakannya berbeda juga. Tindakan Atau berbeda, sama? tekniknya berbeda. Tekniknya berbeda. Alatnya juga berbeda. Karena dia membutuhkan kulitnya kan alot. Oh iya. Beda sama anak kecil ya. Jadi Nggak pakai butuh. golok kan Dok? Jadi karena dia ada tegangannya, ada namanya ereksi kan pada anak pria dewasa kan. Nah, itu akan cukup mengganggu proses penyembuhan. Jadi kita pakai alat yang memang lebih paten lagi. Lebih kuat lah untuk menahan regangan. Namanya stapler. Oh, Gitu. saya taunya step. Nah, prinsipnya sama kayak gitu. Ngeri juga. Kalau dibayangin. Prinsipnya sama, cuman bukan satu. Oh aduh. 24. Banyak ya Dok. Cuman terbahaya. nggak menyeramkan itu. Jadi sekali gitu Dok. Jadi lebih cepat Bu, 15 menit. Srek, itu stapler langsung keluar semua. Srek. Nah, habis itu langsung selesai. Gitu. Nih Dok, lebih susah menyunat anak-anak atau dewasa nih? Kalau untuk pendekatan dewasa sudah jelas. Orang dewasa itu secara IQ dan EQ-nya itu sudah matang. Komunikasi sudah matang, kita berdiskusi itu udah bisa. Kasih sugesti juga atau semi hipnoterapi juga bisa. Artinya dia takut apa yang Mas takutkan, ngobrol aja. Ini sakit gak sih Dok? Ya paling cuma rasa-rasa nggak nyaman lah, kayak ketekan obatnya masuk doang. Habis itu udah nggak kerasa. Kalau masih ragu, nanti pas sudah obatnya masuk kita coba dulu tes dulu. Nah itu dia bisa berpikir tuh. Anak kecil kan nggak bisa. Bang, ini udah obat masuk obat, nggak mungkin sakit bang. Nih, om tes. Masa sakit? Padahal ini bang cuma diginin doang kok bang. Sakit. Ya gitulah kalau anak-anak. Jadi memang pendekatannya beda. Kalau anak-anak ya kita penuh dengan istilahnya ya dimanipulasi ya. Nah, bukan kita ngajarin bohong, cuman emang anak harus nggak boleh tahu gitu. Titik mau diapain, penisnya entah dilakukan tindakan apa gitu ya, kita nggak ngasih tahu. Gitu. Cuman kalau misalkan dewasa itu memang yang susah penyembuhannya Bu. Lebih lama. Lebih lama. Oh, lebih lama. Ya. Karena lebih banyak gerak kali ya Dok. Aktivitas betul. Kedua, jaringan kulitnya itu untuk proses penyembuhan lebih kekuatan untuk proses pemulihan itu lebih lama memang. Kalau anak bayi aja itu 3-4 hari itu sudah masuk tahap one healingnya itu proliferasi, udah nyatu 3-4 hari. Kalau dewasa itu bisa sampai 1 minggu, bisa 2 minggu. Gitu. Seminggu mungkin udah nyatu, cuman karena aktivitas kelama lagi gitu. Terus yang bikin lama lagi ada ereksi itu. Gitu. Jadi semakin baiknya itu disunat semakin masih bayi itu jauh lebih baik ya Dok ya. Kalau dari AAP atau American Association American Pediatric lah intinya ya. Itu dia American Academy of Pediatric itu menyarankan itu di bawah 14 hari. Di bawah 14 hari. Setelah dilahirkan. Iya, betul. Itu jauh lebih baik ya. Betul. Cuman kadang-kadang tapi ibu enggak tuh suka ini nggak gitu tega, apa rewel gitu nantinya. Enggak, justru karena kalau bayi itu pertama dia sebelum usia 2 bulan pandangan belum sempurna. Iya. Jadi dia nggak kenal gitu, iya. aja tuh nggak kenal. Kemudian yang kedua dia belum ada emosi. Belum ada tuh namanya marah, saya dendam sama saya itu yang enggak. Iya, pasti. Jadi jarang, jadi nggak berespon gimana kalau nggak nyaman dia cuman gitu dong ya. Nah, nangisnya pun bukan nangis yang tantrum. Usia tantrum itu 2 tahun ke atas udah baru mulai tantrum-tantruman tuh anak. Kalau di bawah 1 tahun tuh belum ada tantruman. Paling ya nangis menyatakan bahwa saya nggak nyaman itu doang. Terus kalau Asdoki sendiri itu di bawah 6 bulan. Gitu. Tapi lebih gampang itu. Memang lebih mudah, memang lebih mudah. Perawatan juga lebih mudah. Anak nggak akan protes. Mama jahat, nggak mau dipegang, nggak ada. Jadi ya cuman itu nggak nyaman, rewel doang, udah. Anak saya kan 3 bulan saya sunat. 3 bulan. Biar apa? Biar nggak inget bapaknya.
Biar nggak dendam ya dok ya. Iya betul Bu, betul. Saya takut bener Bu. Saya sunat, anak saya bakal kesel sama bapak. Trauma sama bapaknya nanti ya. Jadi memang jadi gini dok ya. Kebetulan kan istri saya juga orang kesehatan ya, kebidanan. Iya. Oh iya. Jadi dia tuh juga pas ngomong ke saya ketika anak kedua saya laki-laki kan ngomongnya nanti usia 1 bulan disunat. Waduh kata saya. Supaya Serius nggak nih tega. disunat. Karena saya juga nggak umur segitu ya disunat Betul. tuh seingat saya SD gitu. Betul. Nggak kecepatan kata saya nanya gitu Iya. kan. Enggak malah bagus gitu. Serius sih kata. Saya tuh berpikirnya, aduh, kan masih kecil itu dong ya. Iya betul. Dipotong nanti habis ini. Bagaimana masa depan anak saya nanti? Iya. Tapi sebenarnya bagus ya. Sebenarnya bagus. Nah, cuman kenapa dulu itu belum direkomendasikan? Iya. Dulu itu belum pakai cetakan, Bun. Nah, karena sekarang pakai cetakan, Bu. Sekarang itu untuk ukuran yang 10 mili ya. Nah, 10 mili itu aja udah ada. Gitu. Yang buat bayi gitu ya, 10 mili itu udah ada ukurannya. Kecil banget tuh ada. Untuk yang yang sampai yang gede itu juga udah ada. Artinya karena cetakan itu sistemnya itu melindungi kepala biar nggak terpotong. Iya. Nah, itulah kenapa sekarang tuh sudah direkomendasikan untuk yang bayi. Karena aman, jauh lebih aman. Kalau dulu sistemnya itu kan manual, artinya tergantung kemahiran tangan operatornya atau dokternya. Kalau sekarang karena sudah ada pakai cetakan, itu dia pasti aman kalau memang sudah terpasang dengan baik gitu. Edukasi ini yang saya nggak tahu. Mungkin karena teman-teman yang nonton podcast ini akan berpikir 2 Iya, kali. mudah-mudahan. Dok, anak saya kan sunat juga ya di tempat dokter kan. Nah itu kan saya lihat metode-metodenya kan banyak ya. Ada yang pakai ring, ada yang pakai laser, ada yang dijahit, ada yang nggak dijahit. Nah ini coba dok tolong diterangkan gitu. Ada metode-metode apa aja sih gitu. Kalau metode di rumah sunat sehat sendiri atau rusuhat itu yang paling pionirnya ya, itu penciler. Apa tuh dok? Jadi dia dengan cetakan kombinasi dengan electrical surgical unit ya. Kemudian itu untuk melepaskan kulitnya, memotong kulitnya. Jadi cetakan itu untuk mencetak biar hasilnya rapat, bagus. Kemudian dengan esu dia akan jadi langsung rapi, nempel ya. Nah, kemudian kita lapisin dengan lem. Ya, N-butyl cyanoacrylate itu untuk lem kulit yang medical grade ya. Emang tujuannya untuk melapisi dan menggantikan jahitan. Seperti itu. Dan karena lapisan lem itu melindungi si lukanya, itu jadi sudah kedap air 1x24 jam. Bahkan sekarang tuh udah banyak teknologi ya, ada liquid bandage itu untuk lebih kedap air lagi, jadi langsung bisa mandi juga bisa ada seperti itu. Jadi nggak perlu dijahit, tinggal di lem udah nempel gitu ya dok ya. Cuman memang ada beberapa kriteria yang memang harus ada tambahan ya, mungkin dengan tambahan jahitan 1 atau 2 itu memang ada kasus-kasus tertentu. Biasanya pada penis anak yang sudah mulai ereksi Bu, nah itu udah ukurannya besar, ada tuh yang memang biangnya atau bapaknya emang turunnya besar, jadi udah ukuran gede. Nah ini kayaknya akan membuat mengganggu proses penyembuhan. Nah itu kita tambahin gitu. Itu yang penciler. Nah itu yang paling nyaman karena memang orang tua nggak usah repot-repot kayak dulu ganti perban gitu ya, dilap-lap gitu ya. Nah itu kita nggak usah lagi, tinggal cuman paling di spray gitu doang. Nah yang kedua itu ada yang klem. Klem itu ya pakai cetakan itu, cuman nggak dilepas. Kalau penciler kan langsung dilepas Bu, dilepas diganti sama lem. Kalau ini klem dipasang, klemnya cetakannya ditinggal 5 hari, sudah jadi baru lepas klemnya. Gitu. Jadi alatnya itu gantung, gondal-gandul 5 hari. Nah kalau misalkan yang berikutnya itu ada electrocauter. Electrocauter itu yang dibilangin laser itu sebenarnya electrocauter pada umumnya ya, gitu. Itu dengan electrical surgical unit juga, cuman yang DC ya, direct current. Artinya dia kayak pakai kawat ya, gitu. Kayak betul kayak vape ya, gitu. Jadi itu yang buat memotong kulitnya seperti itu. Dan itu wajib di hecting atau dijahit gitu.
Nah itu ada juga yang pakai tempat lain bisa dikombinasi dengan lem seperti itu ya di tempat-tempat lain seperti itu. Baru kalau yang kayak zaman dulu pakai gunting itu kayaknya sudah ditinggalkan karena memang resiko perdananya banyak gitu. Karena kalau kayak ESO yang electrocauter itu perdarahan udah minimal semua karena pembuluh darahnya rata-rata sudah ngegumpal semua gitu. Sama yang terakhir paling stapler. Stapler buat dewasa. Jadi dengan ada cetakan langsung dikunci dia langsung jadi lepas gitu. Dok, tiap-tiap metode itu waktu penanganannya beda-beda nggak dok? Waktunya masing-masing sih beda. Yang paling lama tuh laser memang. Kalau laser itu dia bisa sampai setengah jam gitu ya. Kalau misalkan klem sendiri itu kita bentar 15 menit. Penciler itu saya bisa di bawah 10 menit. Seperti itu. Jadi memang lebih enak cepet penciler gitu. Kalau dewasa bisa sampai 1 jam Bu. Karena kan dia mesti jahit. Itu bisa sampai 20-an jahitan untuk biar rapet dan bagus. Nah itu ya bisa sampai ngambil waktunya sampai 1 jaman. Makanya saya lebih kalau misalkan dewasa stapler aja 15 menit. Sekali jalan langsung jadi. Sebenarnya proses eksekusi saya bilangnya dok. Itu cepet. Nah yang lama itu adalah pendekatan untuk anak. Yang lama pendekatan karena usianya itu masing-masing beda. Saya ngerasa setelah punya anak mas. Jadi ada yang memang di hekting gitu ya, dijahit itu yang memang harus rapet dan rapih. Kalau enggak dia karena ereksinya itu akan mengganggu proses penyembuhan luka. Jadi hasilnya agak kurang bagus. Kalau kurang rapet. Artinya mau rapet itu ya kalau jam itu kan dari jam 1 sampai jam 12. Nah itu kita bikin biasanya per setengah jam. Jadi kurang lebih 24 jahitan gitu. Tapi kalau stapler itu 24 hektarnya itu staplernya itu langsung masuk dalam waktu 1 menit 2 menit itu sekali gerakan langsung masuk semua. Tapi dia ininya apa namanya bahannya bukan besi gitu, apa besi juga? Stainless. Oh nanti dia harus dicopot gitu. Nanti dia dengan teknologi sekarang jadi dia di rancangnya ada gelangnya itu. Jadi ada gelang karetnya. Jadi saat nanti itu keangkat kelepas nanti lepas semua ketarik. Oh kayak ini kawat gigi gitu. Ya dia kan ada karetnya betul. Gitu. Jadi nanti dia lepas sendiri seperti itu. Tapi yang paling direkomendasikan oleh dokter kalau untuk dewasa itu stapler. Kalau untuk anak-anak itu yang sebelum remaja ya itu penciler. Itu recommendednya karena memang mudah ngerawatnya. Proses dari anak itu dateng gitu kan. Kalau dulu saya ngeliat anak saya itu kan kayak ada hipnoterapinya segala gitu ya dok, biar anak itu tenang. Bisa nggak dok dijelasin tuh kalau di rumah sehat itu? Kalau di rumah sunat sehat atau di rusuhat sendiri kita memang lebih kepada namanya building rapport Bu. Jadi membangun rapport dan membangun rasa percaya. Setelah anak mau mendengar kita masukin sugesti ya semi hipnoterapi gitu ya. Abang anak hebat, abang bisa cuman dielap gitu doang, nggak ada apa-apa kok, beneran coba tuh boleh ya, boleh dok. Oh ya udah, habis itu langsung udah nggak ada apa-apa. Tapi yang susah itu adalah kalau nggak semua anak ya dok bisa, karena anak saya dulu juga digituin gak ngaruh. Betul, karena memang pada teorinya dan prakteknya hipnoterapi itu nggak akan bisa pada anak yang nggak mau mendengar. Jadi hipnoterapi itu atau kita ngasih sugesti itu baru bisa apabila ada rasa percaya dan mau mendengar gitu. Jadi ya sama, kita mulainya dengan pertama sebenarnya building rapportnya itu dulu gitu. Building rapport bahwa kakak ini orang baik loh, mau ngajak main bukan mau ngajak ngapain. Nah disuruh bersihin, kata mama tuh harus dibersihin penisnya atau bagian intimnya, jadi biar bersih, kalau enggak nanti jadi penyakit. Jadi sesimpel itu ngejelasin. Sudah mau percaya dan yakin baru biasanya kita masuk gitu. Dan itu yang fase lama sulitnya, itu ya dok ya? fase sulitnya itu Bu.
Apalagi yang sulit itu kan kalau sudah ada sugesti dari temennya bahwa sunat itu dipotong. Nah itu udah susah. Bikin takut itu ya. Susah. Ada banyak yang kendala itu kayak gitu. Datang sama saya udah iming-iming, Bang, pilih mainan. Kalau abang sudah disunat, udah bersih titiknya, nanti kita dapat mainan nih. Om siapin. Yang mana yang ini? Oh, mau yang helikopter, Bang. Ya, Om cupin ya buat abang. Yo mau, semangat. Datang kok marah besok. Ternyata ada omnya ngomong pakai golok. Omnya nih. Sulit omnya nih ya. Gak bisa diajak kerjasama ya, Dok ya. Langsung defensif kan. Iya. Seakan-akan kan dia mungkin bercanda. Cuma anak kecil itu imajinasinya tinggi. Iya, betul. Dia tahu golok ketitit ya takut lah. Dibayangin kan sama dia itu pasti takut. Jadi memang persiapan itu sebenarnya sekompleks itu, nggak hanya sekedar Bang sunat ya mau. Nah nggak sesimpel itu. Cuman rata-rata orang tua bawanya sesimpel itu, gitu. Jadi harus ada namanya pendekatan, Bu, ada ngobrol, ada penjelasan, harus mengerti bahwa itu adalah hak dia, tubuh itu adalah barang intim, tidak boleh ada yang lain pegang, cuman ini izin sekali untuk dibersihkan, kayak gitu-gitunya ada. Karena kadang kalau misalkan ditipu, itu nanti dia akan mulai terbentuk rasa kesalnya. Dan lama itu gitu, dan banyak bukan nggak ada. Nah itu Dok, edukasi yang seperti itu ke anak itu yang kayaknya hampir bisa dibilang nggak ada ya Dok ya. Betul Bu. Apakah itu sebenarnya perlu sih kalau kata saya itu untuk edukasi ke sekolah-sekolah gitu kan ya? Saya juga kadang Ruswat juga Rumah Sunat Sehat aktif juga tuh kerjasama sama sekolah-sekolah. Waktu itu pernah sama TK Asy Syuhada di BBS tuh pernah, sama juga di TK Penabur Serang gitu ya. Nah sama beberapa komunitas itu ya saya ngejelasin tentang penjelasan pengetahuan seksual secara dini untuk orang tua, menjelasinnya gimana kan. Dan itu penting. Dimana mereka tahu jelasin ke anaknya itu harus dengan bahasa yang apa adanya, lumrah. Nggak boleh dibilang ini burung, nanti bingung. Soalnya dia akan bias, oh burung mah yang di atas ini mah. Ini sama burung juga, nanti dikira nggak ada rasa intimnya. Jadi kita jelasin, tapi yang mudah dicerna juga, bahwa ini harus dijaga kebersihannya dan tidak boleh ada yang lain megang tanpa seizin abang atau papa mama gitu. Dan dijelasin juga pada laki-laki ini banyak kotorannya kalau belum disunat. Jadi kulupnya kan berlebih, sisa pipis itu terkumpul di dalam kepala penisnya. Nah itu akan numpuk jadi smegma dan juga bisa jadi ISK atau balanitis dan lain-lainnya, penyakit lainnya gitu. Seperti itu. Jadi memang harus pelan-pelan sih ngejelasinnya, deketinnya. Rata-rata ada yang ya orang tua tuh ya mungkin bingung ya menjelasinnya atau belum punya referensi lah. Karena kan tabu ya, jarang bilang sunat mau jelasin ke anak gimana kan jarang bisa ngobrol. Jadi orang tua juga nggak punya edukasi sebenarnya. Iya gitu, karena memang mungkin di daerah kita untuk bahas itu tuh agak kurang lumrah gitu ya. Jadi memang mungkin dengan adanya ya podcast seperti inilah mudah-mudahan orang tua bisa banyak dapat referensi. Betul. Gitu. Memang ini yang kita harapkan kan. Para orang tua milenial dan generasi sebelum milenial ini akan kita jejali fakta-fakta yang ada. Faktanya ada yang ditipu anak. Datang itu bawa baju renang, Bu. Bawa baju renang. Pakai spandex buat berenang. Pakai ini berenang. Datang tuh, Bang ngapain Bang? Mau berenang. Oh berenang, iya. Mau itu adanya kolam renang mandi bola sih, tapi Bang iya. Tanya ibunya, maaf ya Dok, saya ngasih tahu ini sini mau berenang. Udah diajak berkali-kali nggak mau. Dibawa ke atas ya ngamuk lah.
Katanya berenang. Katanya berenang, kok saya dipegangi. Iya, karena orang itu untuk Iya. ngebujuk anak supaya sunat itu memang susah ya, karena ya itu Betul. tadi orang tua itu nggak tahu caranya gimana untuk membujuk anak, mengedukasi anak itu bahwa sunat itu sebenarnya nggak sakit loh, nggak Betul. menakutkan gitu kan. Betul. Sunat itu penting, itu memang kadang kita sebagai orang tua tuh agak susah ngejelasinnya. Sebenarnya susahnya itu menurut saya memilih kata-katanya gitu loh. Betul. Iya kan? Pada dasarnya kita semua sebagai orang tua tahu bahwa sunat itu penting dan demi kesehatan gitu. Tapi menjelaskan ke anak nih kok kayaknya ribet ya gitu. Kita yang sebagai orang dewasa yang udah biasa ngomongnya wah kemana-mana lah dengan betul. bahasa tinggi-tinggi lah gitu kan. Karena- Pas ngomong ke anak bingung. Karena orang dewasa kan kosakatanya udah banyak. Iya. Kita mau ngasih pengarahan ke arah mana juga ngerti. Cuman kalau ke anak mau ngejelasin ini nggak ngerti, ya atau bingung, nggak nyambung takutnya gitu kan. Tapi memang utamanya sih sebenarnya prinsipnya atau yang utama tuh mulai dari ngebangun rasa percaya apa yang orang tua obrolin itu bener. Karena rata-rata ada aja yang memang anak yang memang nggak begitu banyak ngobrol sama orang tua atau tidak mendengar banyak tentang anak. Jadi anaknya cerita apa, ya tanggapannya biasa aja gitu ya, atau kurang didalamin sehingga saat orang tua mau menyampaikan, "Bang, ini abang wajib disunat karena banyak kotoran di situ dan juga nanti bisa jadi penyakit," gitu kan. Bagi yang memang sudah sering ngobrol, itu sugestinya langsung masuk aja. Iya. Gitu. Tapi bagi yang memang jarang ngobrol, ya banyaknya itu ya pertanyaan. Dan kalau nggak bisa dijawab pertanyaannya, kuriositasnya, itu nanti akan jadi rasa ketidakpercayaan seperti itu. Orang Nah, tua yang- kan biasanya cuma gini, ayo sunat nanti kamu saya beliin Iya, ini beliin itu gitu Betul. kan. Nggak ada salahnya sih cari motivasi Iya, Bu. Cuman memang Tidak ada penjelasan betul, itu. Betul. Dan yang kita takutkan karena nggak dapat penjelasan yang benar dari kita, dapatnya dari temen. Itu yang biasa jadi masalah. Takut-takutin. Betul. Golok tadi itu. Jadi ada tuh pasien saya kan rata-rata tuh dari pasien satu nih Bu disunat. Nanti dia ngajak temennya, "Bang, sunat gitu ya." Rata-rata mau. Nah, ada yang datang lagi bilang, "Abang tahu sunat dari mana?" "Itu pernah sunat di sini kok. Katanya sakit." "Oh bener Bang." "Dibohongin Dok," katanya. Pas ini sakit loh. Padahal nggak nangis anaknya gitu. Jadi Olok-olok. iya, buat bercandaan doang. Bercandaan doang. Maka dari itu penting sebenarnya dari kita dulu, jangan dari yang lain. Dok, boleh diminum dulu ini ada dari seseger itu. Seseger itu ya. Seseger itu. Ini saya udah baru nyoba nih tadi. Enak karena Langsung manisnya habis ya, pas. Dok, ya? Kelihatan yang paling haus ya. Boleh nambah loh, Dok. Iya. Masih banyak yang lain. Dicobain satu-satu juga nggak apa-apa semuanya. Ini buatan rumah ya Bu ya? Iya, Homemade ya. homemade ini. Enak banget. Dan ini ada rasa-rasa ininya gitu loh Dok. Apa namanya, serai. Serai. Iya kan? Dan Cuma ini memang pastinya nggak pakai campurannya pengawet dong ya? Enggak dong. Kerasa kok. Iya, Ya, itu ini dari sehari kita buka gulanya kita juga habisin aja. gula singkong. Oke, lanjut Dari Dok. ke topik. Kalau ini kan berarti setelah dari dokter umum terus pindah akhirnya difokusin untuk jadi rumah sunat gitu. Ya. Itu sekitar 8 tahunan ya? Ya 8 tahunan. 8 tahunan ya. Nah, ada nggak selama 8 tahun itu kejadian yang tidak bisa dilupakan ya? Kejadian yang tidak bisa dilupakan. Apa ya? Entah kejadian lucu atau apa gitu. Ya. Saya banyak sih memorinya ya, yang ini ya. Cuman saya bener-bener yang saya nikmatin itu adalah saat anaknya itu happy sudah sunat dan memang benar-benar bersyukur gitu ya. Dan keluar itu ya seneng. Bahkan kemarin tuh barusan waktu itu ada anak ABK, orang tuanya bingung gitu ya ngejelasinnya. Terus dibawalah ke saya, terus kita ngobrol. Saya nggak ngajaknya tentang sunat dulu, nggak usah pikirin sunatnya dulu. Yang penting anaknya percaya aja dulu. Saya bawa main dulu nih, Bang, sini Bang main. Ya kalau saya kebetulan nggak gampang ringan tangan, artinya tuh
mau nyentuh lah secara fisik ya bang, dipegang bang, nanti kita sambil main gitu. Jadi kita mudah-mudahan sih dapat rasa trustnya, karena ada physical touchnya juga ya. Nah pegang tangan sambil main. Nah besoknya dia bener-bener sesantai itu, dan bahkan mana dokter Noelnya mau disunat nih sambil main, mana dokter? Pulangnya saya dipeluk bu, di situ saya senang. Kemudian dipeluk sama anak ABK lagi kan, ABK kan susah bu. ABK awalnya itu takut, sini dulu, sini main kita, gak mau, udah gede padahal umur 8 tahunan ya, gitu. Dan ya happy-nya sih di situ ya. Yang tak terlupakan sih yang hal-hal seperti itu lebih mahal lah dari ininya lah, dari yang nggak terbayarkan itu, gitu. Kalau yang paling susah dong, yang paling banyak drama gitu, yang paling lama gitu dong. Iya, anaknya dia ada. Anak saya jangan-jangan dia. Nggak banyak sebenarnya ya. Rata-rata tuh yang memang udah usia-usia sekolah, usia sekolah yang memang agak susah, dan beberapa yang menyulitkan dan memang kerja keras sekali itu kalau memang sudah bawaannya itu sudah tidak percaya. Kalau udah ada mental blocking, artinya apapun yang dokter sampaikan saya nggak percaya, itu udah susah sekali. Dan yang agak nyesnya ya, ya agak masuk ke hatinya itu kalau misalkan anaknya, ya kan namanya anak kecil ya, ada aja punten kayak keluar kata-kata dia mungkin nggak bermaksud, cuman kayak agak memfitnah beda gitu yang disampaikan. Padahal kita cuman megang tangan, bang dipegang doang. Om cuman takut misalkan alatnya kena paha nanti sakit gitu, luka malah. Jadi om pegang, sakit itu dirgejeng apa, sakit kaki saya disakitin kayak gitu. Nah itu yang biasanya buat saya sebagai dokter ya. Sedangkan saya kan personal orangnya ya. Kayak kena mental gitu. Kena mental juga. Soalnya saya dizolimi. Ya. Dan susahnya kalau orang tuanya yang memang kurang percaya, trustnya nggak dapet ke dokternya, itu malah lebih mendukung dan memang mempertanyakan gitu ya, dok diapain kakinya? Enggak bu, ini memang dipegang. Nah itu yang memang akan jadi kendala kita. Ada nggak dok yang akhirnya di tengah-tengah terus nggak selesai gitu, ada nggak dok? Kalau gitu nggak ada sih, karena saya biasanya langsung even orang tuanya benar-benar ragu ya, itu saya beranikan diri tetap dikerjakan, gitu. Ada beberapa orang tua bahkan yang memang datang pun masih ragu, itu yang masalah selalu itu. Orang tuanya sendiri ragu, itu yang susah, gitu. Jadi orang tuanya tahu kan itu sunat, itu memang wajib, tahu kan cuman dilukain kecil buat kulitnya diambil, tapi pemikirannya kemana-mana dan merasa ini sakit dan belum baal gitu ya. Nah itu yang agak sulit, mau kita jelasin apapun memang akan buat lebih panik orang. Saat orang tua panik, anak pun lebih agresif, gitu. Karena orang tua itu kalau anak udah mental blocking, yang dipantau dan perhatikan tuh ekspresi orang tua. Orang tuanya happy, dia panik, ya udah tetap tenang, dapat rasa tenangnya. Tapi kalau misalkan orang tuanya yang lebih kelihatan panik, mau diapain itu semua gitu, itu makin panik, gitu. Nah ternyata kalau misalkan udah gelisah sekali sih, saya menanyakan lagi, bu siap nggak? Kalau nggak siap mah nggak usah. Soalnya ya ini bukan istilahnya, ibu kan minta tolong, saya tolong. Kalau ibunya takut, ragu untuk ditolong, nggak usah gitu. Dibandingkan nanti jatuhnya adalah menyalahkan, gitu. Jadi ya lebih baik kalau memang belum siap orang tua, nggak usah. Tapi apabila orang tua udah siap dan anak udah diyakinkan, apapun yang terjadi percaya sama dokter gitu ya, lanjut biasanya sih kita. Karena memang kan kita tahu tujuan dan maksudnya kan memang baik, dan memang buat yang terbaik itu ya buat kesehatannya di sunat gitu. Terlalu overthinking orang tuanya. Betul. Jangan ya. Banyak loh, banyak. Pasti. Ini apalagi kalau yang udah usia-usia milenial ini orang tuanya. Benar. Ini edukasinya dapat infonya dari mana-mana. Benar, betul. Dan banyak orang tua yang overprotective juga banyak. Contohnya yang lagi viral kemarin kan? Yang mana nih dok? Yang di Surabaya, yang disuruh minta maaf. Menggonggong itu ya. Itu hanya karena anaknya diledek, bully gitu kan. Ya
dia ingin melindungi anak, cuman caranya salah. Gitu. Ya, banyak sih yang overprotective gitu banyak. Itu katanya pengusaha katanya, Dok. Ya. Saya nggak berani komen. Gitu lah. Kalau dikomenin lanjut nanti panjang. Iya. Tadi jadi beda tema ya. Iya. Nah, kalau rumah sunat sendiri, Dok, itu udah berapa cabang sih kira-kira? Ya, Ada jadi banyak. rumah sunat sehat itu kita sudah 4 yang berjalan. Di Cilegon, ya di Jalan Lingkar, kemudian di Serang, itu di pertigaan Bogek gitu ya. Kemudian di Lebak, ya itu di Rangkas Bitung, di Jalan Haji Juanda, sama di Ciputat atau Tangerang Selatan. Ya, itu di Ciputat Lot. Nah, yang mau nanti Desember itu mudah-mudahan insya Allah ya diberikan kelancaran itu Desember tanggal 7 itu di Depok. Launching. Itu semua dokter yang mengeksekusi. Enggak. Ya. Kalau yang mengeksekusi sih enggak, cuman saya yang memang bentuk timnya sendiri. Jadi dokternya yang memang berdomisili di sana itu saya datangkan ke Cilegon, dilatih, diajarkan, baru membentuk mentalnya untuk benar-benar bisa handle anaknya gitu. Karena memang saya tahu persis pelayanan sunat ini butuh dokter yang memang available, Betul. yang sigap gitu ya, karena kebutuhan sunat kan mendadak. Iya. Biasanya mendadak betul. Anak tiba-tiba mau. Tiba-tiba mau. Langsung. Kalau mau nih. Takutnya besok bisa berubah. Gitu. Jangankan besok, kayaknya 2 jam kemudian juga berubah. Bener, Pak. Itu ada. Jadi begitu mau langsung diangkut. Begitu mau, hayu gitu. Jadi biasanya kita ngambil yang domisili di sana gitu. Terus Dok, ini kan pasti dokter kan banyak tim ya di dalamnya itu. Betul. Cara dokter nih memanage tim supaya kerjasamanya enak. Jadi kan bukan cuma dokter aja nih nanti yang menangani si anak yang mau disunat nih gitu kan. Kayak perawat-perawatnya gitu Dok. Seperti apa tuh Dok? Nah, ini memang panjang sih. Dan saya sebenarnya enjoy banget untuk membentuk timnya. Alasan saya buka cabang banyak juga sebenarnya adalah untuk memberikan kesempatan teman-teman yang mau sudah berkomitmen untuk bangun Ruswat. Ini kan itu karena startup ya. Artinya yang benar-benar dari dasar lah dengan yang gaji seadanya yang kita bisa beri kita kumpulin ya. Nah, itu yang teman-teman yang memang mau membangun bersama itu saya mau punya tempat untuk dia berkembang dan juga punya wadah untuk berkreasi. Jadi ya mau nggak mau harus berkembang gitu rusuhannya. Maka dari itu memang ngebentuk timnya itu memang penuh dengan berdiskusi terus gitu ya, dan juga pelatihan terus dari saya gitu ya. Mulai dari building rapport, pendekatan ke anak, smiling voice, komunikasi, kemudian teknik-teknik perawatan, dan juga pastinya sistem yang bagus gitu ya. Nah, ini memang sembari kita terus ikut latihan juga sih, pelatihan yang ada juga gitu. Jadi kalau untuk melatih timnya memang itu tidak ada kata berhenti sih, memang harus terus belajar karena banyak yang memang harus kita kembangkan lagi untuk masalah pelayanan kesehatan ini, terkhususnya di Indonesia ya. Gitu. Ya karena kayak hipnoterapi segala macam itu kan kadang nggak semua orang langsung bisa gitu kan. Betul. Apalagi yang katakanlah ada aja dokter tuh yang memang ini gitu kan, tapi ada yang saklek gitu ngomong tuh apa adanya gitu, nggak dikurangi nggak dilebihkan gitu. Ya, kamu sisa 3 hari lagi hidupnya gitu. Kadang suka gitu dokter. Menurut saya memang penting, itu sangat penting sekali. Betul. Dan memang sebenarnya di dunia pelayanan kesehatan kan pelayanan kesehatan itu bukan tentang dia dapat obat dan sembuh doang. Tapi prosesnya. Apakah prosesnya kita belajar jadi manusia yang lebih baik atau menjadi lebih nyaman, ya kan? Itu yang sebenarnya yang kita nikmatin dan bisa
menjalin proses dengan baik. Jadi sense of human-nya itu ya dok ya. Betul, empatinya sih ya di situ. Justru sebenarnya saya memang kelihatan kali ya, memang dominan juga sini ngomong terus ya. Karena ya kan ditanya karena karena saya sebenarnya kalau praktek itu lebih banyak ngomongnya gitu kadang atau ngobrolnya gitu Bu. Jadi banyak yang protes tuh kalau misalkan dulu saya di klinik mana kadang pernah di Kimia Pharma by the way 140 itu kalau malam-malam tuh banyak yang datang buat ngobrol doang. Oh gitu. Buat ngobrol doang. Pantesan saya nunggu waktu itu lama ya. Buat ngobrol doang. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Ini sebenarnya bukan masalah lambungnya, Bapak memang punya pikiran aja, coba ditenangin jadi aja. Jadi kayaknya dokter ini yang lebih cocoknya jadi psikolog kayaknya dok. Salah lagi. Tadi awal pianis ya. Sekarang jadi dokter sudah, nanti jadi psikiater. Emang demen ngobrol sih, bukan psikolog emang. Demen nongkrong. Seharusnya lebih ke ini ya, apa namanya, entrepreneur. Oke, lanjut dok. Kalau apa namanya perawatannya seperti apa sih dok? Perawatan pasca sunatnya itu? Iya. Apakah itu sulit atau sekarang udah jadi lebih mudah lagi? Kayaknya perasaan zaman dulu saya sunat mah kayaknya ribet banget tuh. Betul. Jadi zaman dulu memang kan obat-obatan terbatas ya. Tapi kalau di zaman sekarang itu memang jauh lebih berkembang. Untuk cleanser aja, untuk antiseptik aja udah banyak pilihan yang bisa kita pakai sebenarnya. Dari ada antiseptik seperti betadine gitu ya. Udah ada lagi oktadin dan lain-lain. Kemudian ada cleanser lain yang antiseptik yang memang nyaman untuk kulit gitu ya. Kemudian dari Regen Aid gitu ya untuk mempercepat penyembuhan atau regenerasi kulit. Jadi banyak banget sekarang. Jadi perawatannya memang jadi lebih gampang. Gitu. Perawatan di Rusuhat sendiri itu kita ngambil yang paling simpel aja, itu pakai spray aja, ada spray Rusuhat gitu ya. Jadi isinya kayak cleanser gitu dan juga ada antiseptiknya juga. Jadi setiap pipis tinggal disemprot itu doang. Gitu, nggak perlu dilap yang gimana gitu ya. Cuman disemprot baru pakai tisu ditempel-tempel aja biar kering tuh. Udah. Kemudian paling sisanya pakai kasabetadin untuk sekitarnya aja biar bekas pipis tidak masuk tidak nempel atau ini kan. Kalau bisa pipis kan nyisa-nyisa gitu ya. Di bawah-bawahnya itu aja yang dibersihin biasanya. Gitu. Dok, apakah semakin mahal harganya itu semakin mudah atau semakin cepat penyembuhan gitu dok? Untuk teknologi kedokteran memang sebenarnya ya yang bagus-bagus itu yang mahal memang. Apalagi saya nggak menyinggung tentang kebijakan ya, cuman memang pada kenyataannya memang seperti itu ya. Artinya alat-alat yang bagus itu yang mahal-mahal semua gitu ya, mulai dari pajaknya segala macam dan lain-lain ya, untuk impornya gitu ya. Memang kalau untuk proses penyembuhannya itu sudah banyak teknologi yang memang diciptakan dan juga rata-rata beberapa yang mahal-mahal punya gitu. Khususnya sekarang ada yang benar-benar kita pakai laser gitu ya. Lasernya bukan laser elektrokauter tadi, benar-benar pakai laser dioda gitu ya. Kayak ini gitu ya, CO2 pedang ya. Star Wars gitu. Iya. Cuman lebih kecil gitu. Jadi di ini sabernya kecil. Ada bener. Iya, ada tapi bener-bener ada tuh kayak gitu. Tapi laser dioda cuman kecil aja. Ya, itu sudah mulai marak dikembangkan tuh untuk mulai motong gitu ya, mengeksisi, insisi gitu untuk terutama di bidang kedokteran gigi gitu. Kebetulan di kedokteran gigi itu memang alat-alatnya juga cukup udah mahal ya dok ya. Cukup banyak, cepat berkembang karena memang dia mungkin pengenalannya dan karena harganya juga menyesuaikan juga dia bisa memprovide alat-alat yang bagus gitu ya. Nah itu memang sekarang itu udah mulai banyak yang inovasi yang memang bisa kita pakai. Kalau dibilang untuk apakah mempengaruhi kecepatan penyembuhan, memang nggak sepenuhnya gitu ya, tidak menentukan banget. Tapi memang modalitas alat itu cukup mempengaruhi nanti hasil yang akan diberikan seperti itu. Tapi balik lagi kalau udah masalah tindakan, tetap mau apapun alatnya ya tetap dari operatornya akan mempengaruhi hasilnya juga sebenarnya. Gitu. Kayak mesin cuci mobil kalau ada hidrolik robot gitu ya.
Robot, tapi kalau misalkan nggak bagus makainya ya tetap aja sih. Gitu. Apalagi tentang kedokteran. Kalau misalkan memang alatnya sebagus apapun, kalau operatornya mahir ya bagus hasilnya. Kalaupun yang sederhana tapi dokternya bagus juga bisa juga sih bagus. Gitu. Nih dok, saya tuh ada dulu saya pernah pengalaman saya yang saya masih ingat ketika saya disunat itu ada beberapa pantangan dok. Katanya nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Tapi waktu itu saya memang rada ini ya, rada nyoba-nyoba gitu. Kata saya enggak kok, ini udah sembuh kok. Akhirnya saya makan kacang waktu itu. Katanya nggak boleh makan kacang, kalau makan kacang gatel. Dan memang iya gatel. Apa itu cuma sugesti? Apa memang ada yang seperti itu dok? Jadi sebenarnya untuk gatal atau tidaknya itu sebenarnya bukan sepenuhnya dipengaruhi oleh makanan, melainkan dari sistem reaksi tubuh. Kalau memang ada yang alergi terhadap kacang atau dari protein tertentu, misalkan ikan, udang, ya itu biasanya dominan kalau buat gatal gitu. Tapi kalau memang tidak ada, ya sebenarnya dibutuhkan justru karena memang setiap luka operasi itu memang butuh protein tinggi, suplai protein tinggi untuk proses penyembuhan lukanya itu sendiri. Jadi kalau dari kita itu kalau memang tidak ada alergi makanan itu sebenarnya disarankan proteinnya tinggi. Jadi sebelum sunat ada ditanyakan juga ya dok, alergi apa gitu. Betul. Ya dok. Ada alergi makan apa? Kalau misalkan alergi ya kita nanti hindarkan makanan tersebut. Gitu. Karena sebenarnya memang karena alergi itu ya, bukan berarti siapa yang sunat nggak boleh makan itu. Betul, betul sekali. Salah ternyata dulu saya. Saya yang salah apa orang tua? Ya. Selanjutnya dok, kan anak kecil itu kan yang belum sunat itu dia masih ada kulupnya itu ya dok. Iya betul. Kalau kita bersihin sendiri dalamannya itu yang warna putihnya itu apa namanya? Betul, smegma namanya. Itunya itu boleh nggak sih sebenarnya itu? Sebenarnya boleh. Tapi kadang kalau ngelihat anaknya tuh kayak yang sakit. Gak nyaman ya. Jadi memang yang disarankan itu kalau memang belum disunat itu baiknya orang tuanya itu aktif kontributif membersihkan smegma dari kotoran dari bekas pipisnya itu di kepala penisnya tersebut dengan cara diselek ya namanya diselek, dibuka sampai kebuka kelihatan cekokannya kepalanya itu lehernya, baru dilap-lap pelan-pelan gitu. Tapi memang kendalanya itu adalah yang dirasakan anak itu sangat tidak nyaman. Jadi kepala penis itu anatomosisnya itu atau hampir sama dengan klitoris pada wanita. Artinya dia sangat sensitif di bagian itu karena banyak saraf di situ. Karena memang kan fungsinya itu Allah menciptakan untuk penikmatan nantinya kan. Nah, cuman pada waktu anak kecil itu memang sensitif sekali. Apalagi kalau belum pernah kesentuh. Gitu. Jadi saat kesentuh itu memang dia akan risih. Ketarik dikit aja kotorannya mungkin enggak nyaman. Nah, mungkin caranya yang kita harus pelajarin. Itu ada cara-caranya. Pelan-pelan dengan pijitan, kain air hangat, handuk air hangat, dipijit-pijit, lama-lama mulai kasih baby oil, ditarik-tarik sedapatnya, dengan rutin tiap hari itu, insya Allah sih langsung ngebuka dan bagus. Itu sebaiknya dari mulai bayi kali ya dok ya, dari bayi ya dok ya. Makin dari awal sering kesentuh itu makin bagus, gitu. Dok, sama kayak korek telinga Bu. Kalau pertama belum pernah dikorek telinga itu kan anak kesel marah gitu ya. Tapi kalau dari kecil dikorek telinga lama-lama udah biasa, enak malah gitu. Dok, penanganan nih atau enggak waktu eksekusi dari anak yang berbadan kecil dengan anak yang berbadan besar itu kan beda ya dok? Beda. Itu kan kayaknya kalau yang berbadan besar tuh jauh lebih susah ya dok? Betul. Jadi itu namanya burit penis atau penis tenggelam. Tenggelamnya karena tenggelam lemak, bukan di lautan ya. Tapi di lemak. Jadi karena perutnya itu numpuk lemaknya di bawah perut itu namanya di pubis. Nah, itu kadang penisnya yang sebenarnya ada tapi kesannya dia kecil, tenggelam. Nah, itu kesulitan memang kita harus mengerti gimana caranya penis itu
setidaknya keluar caranya gitu dengan beberapa teknik seperti itu. Dan itu memang agak sulit karena pembersihannya susah, penisnya masih di dalam dan lama memang, dan lebih gak nyaman Bu karena perutnya agak kita tekan betul biar keluar nongol gitu. Kalau yang udah kurus itu ya nggak diapa-apain juga nongol, lebih gampang, lebih mudah banget. Nih Dok, ada satu pertanyaan. Ini biasanya pertanyaannya munculnya di tongkrongan ya, laki-laki nih. Kayaknya saya nggak boleh dengerin ya. Sepertinya saya tahu. Sepertinya sudah ketebak. Itu kulitnya dikemanain Dok? Ini selalu jadi pertanyaan kita. Nggak dijual ke tukang bakso. Aduh. Kita tuh sebagai laki-laki itu karena ketika disunat juga nggak dikasih tahu, nggak dibawain. Kemana ini gitu. Nah, maka saya dari kehilangan waktu itu Dok. Biar tidak bertanya-tanya, kalau di rusuhan ditawarin, Bu mau dibawa pulang. Siapa tahu mau dibuang limbahnya di rumah gitu ya, di kubur atau apa ya. Kalau punya itu hak ibu gitu ya. Tapi kalau pada standar kesehatannya itu memang harusnya dimasukkan ke limbah medis. Nanti diolah sama pengolahan limbah medis. Diolah jadi apa tuh Dok? Biasanya sih dibakar ya Bu ya. Biasanya pakai sistem pembakaran gitu loh. Jadi benar-benar dia tidak bersisa, tidak berbau dan tidak berbekas. Kremasi gitu ya. Ya sepertinya ya. Saya nggak tahu persisnya sih. Cuman biasanya sih seperti itu. Persis sama kayak jarum gitu-gitu tuh. Bahan-bahan limbah yang lain gitu ya. Kasa yang ada kena cairan medis atau cairan luka gitu-gitu. Nah itu ya teman-teman, jangan nanya kemana itu perginya ya. Tapi di rusuhat itu ditanyain ya Dok. Ditawarin. Mau dibawa apa enggak? Dibanding soalnya nanti bertanya-tanya. Soalnya waktu itu saya pas sunat juga nggak ada Dok, saya cari kemana. Iya benar. Siapa tahu mau dibingkai kan. Dokter, seperti itu Dok. Kalau di Cilegon sendiri dokter sunat itu sudah banyak nggak sih Dok? Kalau sekarang itu kayak sepertinya cukup banyak ya. Ada lah 10-an itu ada kayaknya. Dan rata-rata juga ada sebenarnya yang di praktek dokter umumnya atau kliniknya itu sebenarnya buka jasa sunat juga. Cuman mungkin yang memang mengkhususkan untuk pelayanannya untuk tindakan sunat dan juga tindakan ke anak itu mungkin ya hanya beberapa saja gitu. Sedangkan kan memang beberapa orang tua tuh memilihnya tuh yang nggak dicampur dengan orang-orang sakit gitu, yang batuk pilek takutnya nular, anaknya nyaman, dan yang memang dikhususkan itu mungkin 3 kayaknya, 3 atau 2 atau 3 atau 4 gitu ya gitu. Masih terbatas sih. Masih terbatas. Terus ngomongin sunat tuh Dok, saya tuh kalau di kampung sering dengar katanya cewek juga harus disunat. Apakah benar seperti itu? Ini edukasi yang sangat penting ini. Betul. Jadi kalau pada wanita sebenarnya dari ilmu kedokterannya itu sebenarnya tidak menyarankan. Kenapa tidak menyarankan? Karena secara medis fungsinya itu tidak ada gitu dalam secara medis. Artinya tidak untuk mencegah penyakit mencegah penyakit tertentu, itu enggak gitu. Jadi kalau dari kedokteran itu tidak menyarankan, tidak direkomendasi. Nah, cuman ini kan balik lagi ya menurut kepercayaan tertentu kan rata-rata gitu. Dan saya memang melihat cukup banyak yang masih mempercayai seperti itu, dan juga perkembangannya juga cukup signifikan sih. Dulu itu cukup parah Bu. Dulu kalau misalkan yang dulu itu memang klitorisnya mohon maaf itu dimutilasi. Gitu. Jadi kalau perempuan itu memang yang dipotong itu klitoris. Katanya cuma digituin doang. Ya. Sekarang itu yang udah berkembang, yang sudah ada tuh rekomendasi dari Kemenkesnya, Kementerian Kesehatan itu adalah cuman mengambil kulitnya saja. Itu yang sudah rekomendasi, karena ini menyangkut dengan kepercayaan. Artinya tidak bisa dipatahkan atau begitu saja, tapi yang direkomendasikan itu ya kulitnya aja cukup sebenarnya. Udah itu udah sah lah gitu misalkan. Kan tidak sama sekali pun lebih direkomendasikan. Iya betul gitu. Karena sesuatu yang tidak ada efeknya terhadap medis ya memang tidak didukung gitu secara kedokterannya gitu. Dok, udah berapa pasien yang
ditangani sama dokter ini sampai saat ini? Untuk pasien itu 8.000-an. Wow. Lebih 8.200 kayaknya ya. Seperti itu. Tapi tiap hari itu ada, Dok? Ada. Sehari itu berapa pasien, Dok? Biasanya? Kalau belum musim liburan itu biasanya 3 atau 4. Nah, bisa 5. Kalau misalkan liburan yang cukup banyak itu bisa sampai 40. Wah, sehari. Ya, dokter sendiri yang nangani? Iya. Wow, itu sampai mutar-mutar artinya tuh ya. Sampai bosan. Sampai mual nggak tuh, Dok? Iya. Ya gitulah Bu, intinya ya mungkin ada biar kondusif ya. Saya kadang minta bantuan tim saya juga gitu ya, ada dokter Bobby juga gitu. Jadi dibantu juga biar kondusif. Nah, cuman yang saya memang inginkan sebenarnya sih maunya sih tetap optimal ya, karena kan pergantiannya cukup cepat. Nah, sehingga yang saya sendiri kurang nyaman itu waktu ngobrol sama anaknya cuma sebentar ya, Dok. Iya, sedangkan saya tuh kalau mau melakukan sesuatu tuh pinginnya tuh anaknya tuh inget yang ngerjain tuh Dokter Noel. Dokter Noel tuh gini gitu. Cuman ya mau nggak mau sih karena udah permintaannya banyak dan orang tuanya dominan lebih enaknya itu pas liburan sekolah, ya biasanya numpuk di situ. Apa dokter batasin gitu, sehari itu saya cuma 5 pasien hanya. Kebetulan sih belum, karena demi manajerial kita yang lebih baik, kita harus tahu gimana nge-push kemampuan sistemnya biar lebih mumpuni lagi gitu kan. Kalau karena keterbatasan kita batasin itu kayaknya akan membuat kita nggak berkembang gitu ya. Jadi sih sampai saat ini Bu masih dibuka aja gitu. Kalau memang udah tidak mampu atau tidak cukup, biasanya kita dokter yang kita tambahin gitu. Untuk sekarang ini ada event apa nih, Dok, di Rumah Sunat Sehat? Kalau event kebetulan kalau kita memang saya sendiri sih ya, saya sendiri sih suka memang kontribut sama buat anak-anak gitu ya. Jadi memang demen acara anak-anak gitu ya. Kalau yang sekarang memang rutin itu kita ada acara Little Doctor. Jadi kita sedang mencoba membangun komunitas, ada aktivitas untuk orang tua yang pengen anaknya mengenal dunia kedokteran, itu belajar tentang sedikit tentang tindakan-tindakan kedokteran dan semoga sih anak-anak jadi pengen jadi dokter intinya. Nah itu gimana tuh, Dok, caranya, Dok, supaya bisa ikut ke komunitas itu, Dok? Kalau untuk caranya tinggal hubungin aja pas kita buka ada acara Little Doctor, rata-rata sih 2 bulan sekali kita pasti rutin kerjakan. Itu tinggal daftar aja, biayanya juga murah ya, cuman berapa sih lupa sih, di bawah 50.000 lah, 30.000 40.000. Itu ya nanti langsung ngikut aja, kumpul, baru kita nanti kayak nggak diajarin tuh pakai stetoskop begini, nanti sama ibunya dengerin jantung ibunya gitu, baru pakai tensi. Itu penting gitu. Itu ya, penting itu untuk memunculkan dokter-dokter baru. Betul, karena saya sendiri sempat bingung mau jadi apa. Jadi patengin aja ya medsosnya. Betul, ya, medsos atau langsung hubungin juga Rusuhat, bisa langsung. Biasanya kita di Cilegon, Serang, Lebak, Ciputat juga itu semua udah rutin kita ngerjain. Sama paling ya kita seringnya itu adalah kontribut ke pushbike juga gitu ya. Jadi anak saya kan ikut pushbike juga Bu, yang paling kecil, cuma 1 kok ya. Nah itu memang ikut pushbike, kita biasa ikut sponsorin untuk acara pertandingannya gitu. Bahkan saya juga mau kontribut nih, mungkin saya mention ada Rawi namanya, anak kecil 4 tahun sudah berangkat ke Jepang, sekarang hari ini barusan tanding untuk membawa nama Indonesia, membawa balapan sepeda dorong itu. Sepeda ini ya. Itu kita pushbike sponsorin. Saya demen banget lah gitu. Kita juga bisa disponsorin. Boleh. Jadi saya seneng banget gitu, maksudnya kayak pengen gitu, karena memang bagus dong. Karena memang pengen banget untuk buat anak-anak ya. Kalau nggak kita siapa lagi ya memang untuk membangun dunia ini lebih ramah ke anak gitu. Berarti nama Rusuhat sudah goes to Japan. Iya. Dok, ada keinginan nggak ini secara kemanusiaan gitu ya, Dok, ya, untuk membuka klinik yang memang klinik
sunat untuk orang-orang yang tidak mampu gitu, Dok? Kalau keinginan sebenarnya ingin banget gitu. Cuman memang masih terkendala dari manajerialnya, sistemnya, brandingnya itu masih mungkin harus dimatengin dulu gitu. Dan memang harus sudah fokus kali ya. Artinya saat kita udah istilahnya udah independen, udah otomatisasi nih usaha, dan kita bisa memang mengarah ke sana, itu saya sih maunya waktu yang tepat dan di saat yang tepat dengan cara yang tepat. Jangan sampai nanti gara-gara satu lain hal entah karena keuangan atau apa, jadinya niatnya jadi kurang bagus gitu. Jadi ya ada rencana, mudah-mudahan lah diberikan jalan, dimatangkan lah. Semoga. Jadi kalau harapan untuk orang tua gitu agar anaknya bisa ini, atau harapan untuk anak-anak dan masyarakat luas lah gitu, dari dokter apa kira-kira harapannya untuk tentang sunat kali ya? Iya, tentang sunat. Kalau untuk tentang sunat harapannya semoga ya orang tua yang nanti mau memilih tempat sunat, yang mau menyunatkan anaknya itu mempunyai referensi yang lebih banyak lagi, mempunyai pilihan yang lebih oke lagi ya, dan juga bisa mempersiapkan anak dengan lebih proper lagi dan juga lebih mantap lagi, sehingga anak mempunyai pengalaman yang benar-benar menyenangkan lah. Tidak trauma ya. Tidak trauma, dan yang kita bisa lakukan cuman ikhtiar kan, yang melakukan yang terbaik gitu ya. Cuman ya harus dimulai dengan orang tua yang sudah punya referensi yang baik dan juga bisa ngobrol sama anak. Komunikasi ya. Betul. Kalau misalkan itu udah siap, ya insya Allah biasanya sama dokternya itu udah beda Bu. Gitu. Biasanya yang orang tua yang udah menyiapkan anaknya itu datang ke dokter itu udah siap, happy ya. Wah, ayo main. Wah itu saya happy banget dan kalau kayak gitu. Jadi mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu. Betul. Orang tua ditakut-takutin ya Dok ya anaknya. Dan orang tua juga harus siap, jangan datang di sana nangis. Jadi kayaknya ini orang tuanya dulu yang harus disunat gitu ya. Harus siap bener. Iya. Memang sunat itu juga kan salah satunya operasi juga kan Dok. Betul. Jadi termasuk minor. Operasi minor. Dan ya siap yang mendampingi dan siap yang akan dioperasi juga. Betul sekali. Oke Dok, ini pembicaraan kita ini sangat luar biasa sekali, edukasinya sangat mantap sekali. Semoga bermanfaat ya. Sangat bermanfaat. Yang pasti kalau mau sunat bisa ke rumah sunat sehat. Dokter Noel. Dokter Noel. Datang aja atau hubungin langsung aja. Apalagi sekarang udah mau Desember nih Dok. Betul Kayaknya sekali. Setelah pada nonton ini mungkin bisa 100 Dok yang datang sehari. Datang Dok, saya abis nonton podcast dokter nih gitu. Waduh. Amin. Kitanya juga yang ke bawah. Dan mudah-mudahan semakin banyak dokter-dokter seperti Dokter Noel ya. Amin. Kita juga berharap semoga semakin banyak dokter-dokter seperti Dokter Noel yang pendekatannya tuh ke anak-anak tuh yang sangat luar biasa gitu. Amin. Dan nggak akan ada istilah kayak wah dokter ini mah jutek gitu, dokter ini mah ngomongnya sembarangan aja lah. Ya memang kadang dokter mau ngomong apa adanya menurut saya gitu kan. Kalau lu waktunya tinggal 3 hari ya 3 hari. Gitu Dok, terima kasih. Sama-sama. Jangan kapok ya, nanti main-main lagi. Terima kasih sudah diundang. Ya, sama-sama. Makasih Mas. Sama-sama Dok. Jadi jangan takut kemana-mana. Jangan takut disunat. Dan siapkan mentalnya. Kalau mau sunat ya tinggal hubungi Dokter Noel atau langsung datang ke Rumah Sunat Sehat. Rumah Sunat Sehat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.